Shalom, saya Reva Greti Sampel. Saat ini saya akan membahas tentang materi kawasan desain dalam teknologi pembelajaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang desain sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah proses terencana untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Yang terdiri atas beberapa komponen seperti tujuan pembelajaran, peserta didik, pendidik, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan metode pembelajaran, serta evaluasi dalam suatu rangkaian sistem yang memiliki tujuan untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan lewat pemanfaatan media dan teknologi. Selanjutnya, karakteristik sistem pembelajaran. Yang pertama, tujuan yang jelas dan terukur. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, terencana dan sistematis. Yang keempat, interaktif. Dan yang kelima, evaluatif dan berkesinambungan. Materi selanjutnya yakni desain pesan. Desain pesan dalam teknologi pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu proses merancang dan menyusun informasi pembelajaran agar dapat disampaikan dengan cara yang jelas, menarik, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berikutnya, prinsip-prinsip utama dalam desain pesan. Prinsip yang pertama yakni kejelasan, yang kedua keringkasan, yang ketiga keterpaduan, yang keempat daya tarik, yang kelima relevansi, yang keenam keterlibatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, pesan pembelajaran dapat tersampaikan dengan lebih efektif dan efisien kepada peserta didik. Selanjutnya, penerapan desain pesan. Desain pesan ini dapat diterapkan dalam media pembelajaran digital melalui yang pertama, e-learning dan LMS, yaitu Learning Management System. Yang kedua, aplikasi mobile learning. Yang ketiga, media interaktif dan video pembelajaran digital. Desain pesan ini sangat penting dalam efektivitas pembelajaran, yaitu yang pertama, ini mengurangi beban kognitif. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, meningkatkan retensi dan transfer belajar. Pembahasan selanjutnya yakni tentang desain strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yaitu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu mata pelajaran. Adapun prosedur yang perlu dilakukan dalam strategi pembelajaran. Yang pertama, urutan kegiatan pembelajaran. Mengurutkan kegiatan pembelajaran dapat memudahkan guru dalam pelaksanaan kegiatan mengajarnya, dan guru dapat mengetahui bagaimana ia harus memulai kegiatan pembelajaran, menyajikan materi pembelajaran, dan menutup pelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, media yang digunakan dalam pembelajaran. Media ini dapat berupa guru ataupun alat-alat elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Yang terakhir, waktu tatap muka. Pengajar harus tahu alokasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembelajaran. Pembahasan selanjutnya yakni karakteristik pembelajaran. Pembelajaran memiliki beberapa karakteristik penting. Proses pembelajaran selalu terencana dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu membantu peserta didik mencapai kompetensi tertentu. Proses ini berpusat pada peserta didik dan bersifat interaktif dan kontekstual, serta mendorong mereka untuk aktif dan berpikir kritis. Guru perlu menghargai perbedaan antar individu, juga melakukan evaluasi hasil belajar peserta didik, dan menanamkan nilai serta sikap positif kepada peserta didik agar mereka berkembang secara menyeluruh. Itulah penjelasan singkat saya tentang materi desain
sistem pembelajaran, desain pesan, desain strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe ya.